Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, pada pagi hari ini yang alhamdulillah hari yang mubarakah, di hari Jumat, kami telah kedatangan dua narasumber. Di sini ada Bapak Mahfud dan putranya Alfairus. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai bagaimana metode tahfidz yang beliau ajarkan sehingga mampu menghasilkan hafalan yang bagus, hafalan yang Masya Allah sudah mencapai berapa, Fairuz? 7 juz ya, dari juz 30, juz 29, 28, 27, 26, juz 1 dan juz 2 ya. Baik, dalam waktu beberapa menit ke depan kita akan mengulas bagaimana metode, bagaimana kebiasaan, bagaimana kiat-kiat yang beliau ajarkan kepada Ananda Fairuz sehingga mampu untuk menghafal sebanyak 7 juz di kelas 5 ini. Baik, untuk yang pertama, Bapak, bagaimana metode di rumah ketika Anda dalam mengajarkan tahfidz bagi Fairuz? Oke. Bismillah. Saya alhamdulillah ya di sini diberi kesempatan untuk sharing atau berbagi kepada terutama wali murid di MIT Al-Barokah Kecamatan Kabupaten Semarang ini. Terkait dengan metode yang saya terapkan kepada anak saya itu, sebelum bicara ke metode, sebelumnya saya mau ini dulu, apa motivasinya dulu begitu. Iya, bagus. Jadi begini, segala sesuatu bisa kita lakukan itu jika kita mempunyai motivasi, kan gitu. Iya. Jika kita tidak mempunyai motivasi, apa yang bisa kita perbuat, bahkan seorang tubuh yang kekar sekalipun dia akan lemas, tidak mempunyai tenaga ketika dia tidak mempunyai motivasi. Jadi seperti ini. Karena basic saya tuh bukan pondokan, jadi ngaji juga wis tuwa gitu. Jadi kalau boleh memilih, kalau ya itu misalnya dulu diberi kesempatan untuk sekolah, untuk mondok itu Masya Allah. Tapi kan karena kita ngaji aja sudah tua gitu, sudah punya anak-anak semua, otomatis kita ingin mempunyai sesuatu yang yang corone dengan keterbatasan ini kita bisa memaksimalkan gitu. Kemudian kita ingin di antara setelah kita ngaji kita tahu Pak, dari yang Ustaz sampaikan itu salah satunya adalah khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an kepada atau mengajarkan mengamal khairukum man ta'allam, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, begitu. Nah, dari motivasi itulah yang ibaratnya dari inilah ibaratnya modalnya. Kenapa? Karena untuk jadi ustadz wong yo ora duwe kapasitas, atau untuk menjadi orang yang baik dari sisi yang lain, misalkan menjadi orang yang dermawan tidak punya harta yang sebagaimana orang-orang yang kaya, begitu. Maka dalam hal ini yang potensi yang bisa saya maksimalkan adalah mengajarkan Al-Quran kepada siapa? Ya kepada anak, gitu. Kenapa? Karena anak ini adalah aset kita. Sebagaimana kita ketahui dari kita ngaji sama ustadz-ustadz ya, yang namanya amalan seorang anak adalah menjadi amalan bagi orang tuanya juga, gitu. Lah, bagaimana jika amalan ini memang benar-benar yang mengukir kita? Nah, maka ini akan menjadi istilahnya double lah, begitu. Jadi kita
saya ingin apa hafalan yang keluar dari mulut anak saya yang dihafalkan entah sampai kapan itu ada kontribusi dari orang tuanya begitu. Jadi itu motivasi pertama. Yang kedua, dalam doa kita kepada orang tua kita yang pernah diajarkan dari zaman kecil sampai sekarang ini adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu. Dari kata-kata itu, dari doa itu terdapat kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka itu membimbingku atau mengaturku atau mengarahkanku lah pokoknya kata-katanya. Dan dengan kata Rob itu maknanya antum lebih tahu nah, gitu. Jadi intinya kita diperintahkan dalam doa itu untuk membimbing anak kita itu waktu kecil. Kenapa? Ya karena ini waktu yang sangat potensial, karena ini waktu di mana anak itu belum mempunyai pilihan, maka orang tuanya yang memilihkan kan begitu. Nah kemudian lanjut ke pertanyaan tadi nggih, bagaimana metode saya dalam mengajarkan anak saya dengan hafalan begitu. Jadi begini, saya ceritakan sejak dia masih kecil. Saat dia itu kelas 1 itu sudah saya talkin untuk hafalan, tapi ya namanya anak laki-laki terutama susah. Nah, kelas 1 itu benar-benar susah. Dia enggak bisa. Saya suruh duduk itu enggak bisa. Udah, saya duduk, ya udah dia main sendiri terus seperti itu. Nah, kemudian ya udah. Kalau anak itu belum bisa untuk duduk, maka saya serahkan ke ibunya. Udah. Jadi kalau anak itu ibaratnya dia senang bermain, itu yang didik istri saya, ibunya. Nah, saya ya gawean liyane begitu. Kalau anak-anak sing gede saya nyimak hafalan anak yang gede. Kalau dia ndak anaknya yang gede sudah ndak di rumah misalkan mondok, ya udah saya kegiatan yang lain. Kemudian ketika kelas 2, mulai dia itu sedikit-sedikit bisa. Tapi ya masih sulit juga, menjelang kelas 3 itu baru bisa. Kemudian ibunya ini kan ngajarkannya kan ini ya, baca, Iqra gitu. Nah, saya potong kompas. Jadi ketika dia sudah mau saya ajak duduk, saya talqin dari surat An-Nas, dari ya saya cek aja kalau itu kan pasti sudah hafal ya, dari sampai surat berapa sampai hafalan terakhir. Sebenarnya Iqra-nya dia saat itu baru 3 atau 4 atau berapa lah, atau belum selesai. Tapi saya tidak sabar untuk mengajar Iqra. Toh ya Iqra nanti bakal selesai sendiri kan gitu. Entah sama istri, entah sama sekolahan gitu. Nah kemudian ketika ini dia sudah mau bermajelis sama saya, ya udah saya suruh nyimak Al-Qur'an. Kemudian saya bacakan. Kemudian saya ajak dia baca bareng saya. Nah, kemudian saya suruh baca sendiri. Kemudian sambil menghafalkan. Dari situ nanti apa yang salah langsung saya benarkan begitu. Jadi tajwid, makharijul huruf dan sebagainya itu saya sampaikan sambil lalu, tidak saya sampaikan secara khusus. Tapi intinya saya talqin, saya tahsin sekalian. Jadi yaitu bacaan dari yang dia saya mulai ajak hafalan itu, dia langsung saya talqin. Kemudian besok disetorkan lagi yang sudah dihafal, misalkan ini pagi ya. Iya. Nanti sore itu kalau saya sempat itu saya cek lagi hafalan yang pagi, misalkan Al-Mutaffifin gitu ya. Nah, itu nanti di sore hari saya cek lagi hafalan Al-Mutaffifin sampai ayat berapa, nanti kita tambah lagi seperti itu. Dan itu terus selama saya sempat begitu. Cuman kan karena ini Mas ya,
Kita kan orang tua, sing tanggungan itu banyak Iya. gitu loh. Nah, sayangnya virus ini harus sama saya. Jadi karena dia memang anak-anak ya, SD ya, Iya. setingkat SD itu tidak bisa kita mungkin ada pendengar atau apa yang wah nak ngono kae nang omah piye apa yo iso nak ekon dicekeli Quran kon anu dhewe ndak bisa. Anak siapa saja ndak bisa. Iya. Jadi kalau kita ingin anak kita itu hafal Quran, antum orang tuanya duduk di majelis hafalan bareng sama anak antum. Nah, insya Allah itu nanti anak akan ngikut. Tapi kalau kita itu nyetel TV atau kita mainan HP, kemudian kita cepai Al-Quran kepada anak kita, ngapal ke? Kita main, tidak bisa. Bahkan saya tinggal kerja, dia pun juga main karena anak-anak. Dan saya tidak marahi. Cuman saya manfaatkan ketika saya sempat di rumah, saya harus sempatkan untuk anak saya, gitu. Walaupun terkadang satu pekan hanya 2 kali, 3 kali, tidak masalah. Tapi yang ada waktu selama saya waktu di rumah itu saya manfaatkan untuk anak saya, gitu. Berarti yang untuk metode yang paling bagus itu untuk talqin ya, untuk anak-anak. Iya, talqin. Kemudian gini, jadi terkadang anak itu kan ini ya jenenge anak males gitu loh. Iya. Nah, itu mungkin orang tua di rumah mungkin juga mikir, wah anak ora iso ngene iki. Mesti ngene. Lah itu saya ada trik. Jadi anak ora mung anak, wong tuwa wong gede cah cilik kabeh padha seneng apa duit. Nah, Iya itu benar. jadi begini, ketika dia itu malas gitu, saya kasih hadiah. Kamu selesaikan 1 ayat atau 1 baris atau 2 baris atau setengah muka. Nanti selesai, saya kasih hadiah 5.000 dicelengi. Tahu untuk dia sendiri kepentingan. Iya. Bahkan nanti juga meringankan kebutuhan kita sendiri toh. Iya. Nah, seperti itu. Jadi intinya ya kita harus iso nyelah lah. Anak itu enggak bisa kita serahkan kemudian kita ini enggak. Kalaupun anak main game atau punya keinginan apa, justru itu menjadi motivasi bagi saya agar anak nambah hafalan. Misal, Pak aku tukang sepeda. Oke, saya belikan, selesaikan dulu surat ini, begitu. Nah, maka dia akan semangat, begitu. Ya. Ya ini untuk metode yang paling bagus bagi anak-anak dalam menghafal itu yang pertama adalah dari orang tuanya mentalkinkan bacaan pada anak. Ya, jadi tidak dibiarkan sendiri ketika anak itu menghafal dan juga pemberian motivasi berupa hadiah apabila anak itu telah menyelesaikan tugasnya atau telah mencapai target yang diinginkan, seperti itu. Baik, kita simak coba bagaimana di dalam metode menghafal yang berlangsung di rumah nih, bisa dipraktekkan. Nggih. Nggak ada mushaf ya? Enggak ada. Pakai HP betul apa? Oh, nggih. Sebentar, ini nggih. Mumpungane kemutan mengke daripada nanti nak tak sampaikan nanti engko ya naik masih ada kesempatan atau enggak atau mungkin barangkali lupa. Gini. Metode yang lainnya yang saya terapkan dan itu bisa diterapkan kepada siapa saja, baik kita ustadz bukan ustadz, baik kita itu pedagang atau guru atau apa, bisa. Metode yang saya terapkan ini bisa diterapkan kepada siapa saja. Intinya saya terapkan kepada anak saya itu selama saya itu ada di rumah 2 waktu. Jadi sebelum tidur dan setelah tidur, itu 2 waktu itu yang paling efektif yang saya rasa dalam mengajarkan anak menghafal Al-Quran. Itu 2 waktu itu. Kenapa? Tidak ada alasan di 2 waktu itu anak tidak di rumah. Iya. Dan tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak sempat. Tinggal bagaimana dia memanage. Misalkan ya, sebelum tidur, waktunya kan luas, antara habis maghrib sampai ya tidurnya jam berapa kebiasaannya. Kalau misalkan dia ngerjakan PR, udah selesaikan PR, biar ndak ada beban, begitu. Kepepet ya sampai mau tidur itu dia ndak sempat, ya masih ada waktu habis subuh, begitu.
Nah, syukur-syukur dia mampu menyelesaikan ini habis maghrib, habis isya-nya bisa kita gunakan. Kemudian habis subuhnya masih kita bisa gunakan lagi. Kemudian yang kedua, terkadang yang namanya anak ini wis motivasi masih malas juga. Nah, ketika seperti itu, apa yang langkah yang saya lakukan? Nah, dia saya suruh balapan sama saya. Ayo Le, ayat iki disi-disian hafal, begitu. Jadi kalau dia belum hafal, saya motivasi. Coba kamu cek hafalan Bapak, bener pora? Wis hafal pora? Oh iya, dia akan termotivasi seperti itu. Jadi intinya kita harus untuk menjadikan anak kita itu hafal Al-Quran. Yang pertama, kita itu harus mencintai Al-Quran dulu. Kita tanamkan ke dalam diri kita, keluarga kita, kecintaan terhadap Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu barulah kita merancang trik-triknya. Nah, seperti itu. Kemudian ingin saya sampaikan lagi, begini, kenapa kok begitu corone kok begitu antusiasnya kan begitu anak SD kok wis kon ngapal Quran gitu. Yang pertama, sebenarnya saya kasih catatan dulu. Yang penting anak ketika disuruh menghafal ini ya kita bikin enjoy. Bagaimana enjoynya? Jadi waktu dia pulang mau main silahkan, gitu. Udah kamu mau main oke lah. Yang penting habis maghrib sebelum maghrib sampai rumah ngapal ke. Udah. Kemudian dia itu virus itu, dia itu ada satu permintaan naik ngapal Quran itu. Dia inginnya naik jam 6 punjul sithik iki wis mangkat. Kenapa? Di sini ini kan kong mah mungkin wis bareng ngapal kan mungkin penat ya, mungkin balance. Nah, itu jadi tetap enjoy. Itu anak ini akan tetap enjoy. Berarti tidak ada pengangkangan gitu. Tidak ada pengangkangan dalam proses menghafal itu. Oh, enggak ada. Jadi kalau sekali waktu anak nangis itu hal yang biasa karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, yang penting satu, Mas. Ya, anak itu akan mengikuti orang tuanya. Jadi misalnya antum itu di anak burung. Nah, belum. Nah, nanti di anak coba. Antum kemana aja tutut ke anak. Lah maka ketika di dua waktu itu, ketika kita menghendaki anak kita itu menghafalkan Al-Quran, ya kita orang tuanya duduk di majelis yang biasa kita untuk menghafalkan. Anak insya Allah pasti ke situ. Begitu. Kalau kita ini ndak mau duduk di majelis, ya anak ndak mau. Begitu. Tadi virus nanti bisa setoran pada abinya bagaimana proses menghafal di rumah. Nah, apa surat Al-Mumtahanah naik? Iya, iya tadi. Langsung setor ke apa baca sih? Langsung hafalan. Langsung ya. Ayo. Silakan virus bisa dimulai untuk A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa bidqa'a mardati tusiruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم ulangi إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah tadi sudah dipraktekkan bagaimana proses menghafal ya ketika beliau Virus menghafal bersama abinya di rumah seperti itu. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan sekaligus yang terakhir ya Pak. Tadi kan sudah dijawab untuk kiat yang dilakukan agar anak itu semangat dalam menghafal. Dan terakhir adalah pesan Anda pada orang tua untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran itu seperti apa? Jadi begini untuk menghafal Al-Quran ini soal motivasi sudah kita banyak mendengarkannya dari para asatid ya. Kalau di sini saya menyampaikan itu kurang pas karena ada di sini itu tempatnya para ustadz. Begitu. Intinya kita harus memupuk motivasi itu yang ada pada diri kita, kemudian kita tumbuhkan semangat itu ke dalam keluarga kita. Kenapa? Setiap muslim saya katakan, kecuali istilahnya yang abangan tapi kalau dia seorang abangan rasa ngaji blas ya wong tuane sing ngaji begitu. Tapi setiap muslim selama dia itu iso ngaji, iso sholat, berarti iso ngaji ya. Nek orang iso ngaji ya wong tuane sing ngaji. Untuk mengajarkan hafalan kepada anak ini sangat mudah, metode ini sangat mudah diterapkan. Wong Pak iya iso ngaji, marahi anaknya ngaji, begitu loh. Dulu saya tuh berpikir seperti ini. Tak kira nyekolahke di Al Barokah seperti ini di sekolah Islam dulu, yang anak pertama yang ada di sini dulu. Saya kira tak titip ke sekolah udah selesai dah. Wis engko wis hafal Al-Qur'an, wis pokoknya segalanya kita pasrah bongkoan saya kira sudah selesai. Tetapi ternyata setelah kita menyelami ya ndak mungkin lah begitu. Ini hanya berapa jam, selebihnya ada di rumah. Begitu. Intinya semua orang tua punya kesempatan. Semua orang punya kesempatan, punya kemampuan, insya Allah. Terutama yang ada di Al Barokah ini, semua pasti punya kemampuan. Nah, tinggal kemauan. Begitu. Saya ulangi lagi, manfaatkan ya 2 waktu sebelum tidur sama habis tidur. Nah, kalau kita manfaatkan itu semua, insya Allah anak saya itu sama dengan anak jenengan semua itu sama ya. Namanya anak main, namanya anak ya, bahkan terkadang itu saya kasih hadiahnya itu soal makan. Nanti kamu ingin makan apa? Nah, namanya anak nugget wes, ini kan nugget. Tapi selesaikan dulu hafalan. Nah, seperti itu. Intinya kita motivasi, kita contohkan, kemudian kita kasih ini reward. Nah, kemudian ketika dia tidak mau menghafalkan, dia ada pilihan. Nah, hari ini kamu tidak mau menghafalkan, sanggup tak potong 1.000. Nah, terkadang dia karena mungkin malesnya, ya udah tidak apa-apa, potong 1.000 tidak apa-apa. Ya udah, tidak hafalan, tapi dia punya konsekuensi. Besok lagi dia tahu konsekuensinya. Ketika saya di rumah, saya mengajak hafalan, kemudian dia tidak mau hafalan, berarti dia sudah punya tahu konsekuensinya. Besok saya mau dipotong 1.000. Otomatis kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka anak itu bahkan mungkin akan minta, Pak ayo Pak hafalan, begitu. Jadi awalnya memang seperti itu, tapi terkadang kalau saya istiqomah, tidak banyak kegiatan di luar, dia itu justru yang lebih dulu mengambil mushaf, menempatkan diri di majelis, kemudian manggil saya, ayo Pak, karena sudah menjadi kebiasaan. Begitu. Kemudian saya ingin tambahkan satu motivasi lagi untuk kita semua. Kenapa
kok kita tekankan anak di usia SD ini untuk menghafal? Kan pertama itu karena ya kita ingin punya amal. Anak kita itu kan amal yang terbesar bagi diri kita. Kemudian yang kedua, mengingat ya kalau kita itu mendelok kurikulum. Saya tuh lihat kurikulum anak-anak saya itu yang mondok itu. Carane aku nggak mondok, jebule mondokku yo materinya wis dhuwur-dhuwur juga. Berat ya. Begitu. Lah, kemudian saya bayangkan kalau seperti ini cek ditambah ngapal ke Quran wirung rampung. Wah, ini akan semakin berat apalagi di tingkat kuliah. Misalkan ya, kuliah entah yang ngambil diniyah misalkan. Entah di Libya, entah di mana itu. Wah, apalagi wirung rampung. Padahal materinya semakin banyak menghafal materi matan kitab-kitab. Wah, Masya Allah, ini kan pekerjaan yang berat. Iya. Begitu. Saya merasa melihat jika ini kita mampu mengawalinya dengan dia kon ngapal ke sedini mungkin. Nah, pasti saya itu maksimal SMP itu udah selesai. Jadi SMA sedang ilmu alat itu masuk, dia itu wis duwe bahan. Kan Al-Qur'an ini bahan paling utama. Kan begitu. Ya toh, dari ilmu syar'i yang kita pelajari, Al-Qur'an ini kan dasar yang paling pertama. Maka kalau sampai SMP ini selesai, nah maka di waktu belajar ilmu alat ini, bahan yang dia gunakan untuk yang namanya ilmu alat itu kan caranya pacul, cara. Nah, itu dia sudah punya bahannya begitu loh. Apalagi sampai kuliah, dia bahan paling dasarnya itu dia sudah punya. Maka kalau bisa itu saya targetnya itu anak itu kalau bisa itu SMP itu hafal Al-Quran. Makanya kalau bisa selesai dari sini tahfidz dulu, baru nanti lanjutkan di yang tingkat selanjutnya. Toh seandainya kita hanya fokus kepada Al-Quran saja, berarti tidak kuliah, tetapi fokus di ilmu Al-Quran saja, entah dari apa itu periwayatannya atau apa itu kan sudah menjadi ilmu tersendiri. Dan insya Allah di masyarakat pun Al-Quran itu cokorong ngerti ilmu alat yang lain, insya Allah banyak yang membutuhkan, karena kita itu kan mencetak kader kan begitu ya. Anak-anak inilah kader kita gitu, kurang lebih seperti itu. Baik, jadi dapat saya simpulkan bahwa yang pertama itu untuk untuk semangat menghafalkan Al-Quran itu berawal dari orang tua ya Pak. Iya. Berawal dari orang tua, kemudian juga orang tua tidak lepas untuk mengawasi anak ketika dalam proses pembelajaran gitu Ki. Iya. Itu untuk motivasi dan pesan dan untuk semuanya agar anak kita ya mampu untuk atau cinta dalam menghafalkan Al-Quran ya Pak. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan Pak dan Fairuz. Ya, kami informasikan juga bahwa Al-Barokah sudah membuka untuk PPDB tahun ajaran 2024-2025. Untuk selengkapnya nanti bisa dilihat di deskripsi video ini. Baik, kami cukupkan gitu ya Pak. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.